Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman belajar. Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat komik yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh komik yang sudah jadi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kita akan menggunakan Canva untuk membuat komik tersebut. Nah, langsung saja caranya kita cari templatenya dengan mengetikkan di pencarian yaitu komik. Kita pilih komik. Nah, kita sudah disediakan template yang lumayan beragam seperti ini. Kita bisa pilih, bisa teman-teman pilih sendiri yang mana template yang mungkin mirip atau sedikit mendekati dengan konsep pembelajaran kita atau bentuknya. Nah, seperti ini, ada yang 2 strip atau panel, ada yang 3 panel, ada yang 6 panel. Seperti ini contohnya. Jadi panel itu dalam satu lembar itu dia ada 6 bagian atau 6 panel kita menyebutnya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, sangat beragam teman-teman. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman belajar semua. Nah, di dalamnya nanti banyak ada karakter disediakan juga. Kita contoh seperti ini, kita buka satu contoh. Nah, jadi dalam satu template itu kita disediakan 4 halaman. Yang pertama itu contoh komik yang sudah jadi, berikut dengan percakapannya, latar belakangnya, karakternya. Yang halaman kedua itu adalah kanvas kosong atau panel yang masih kosong, yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat kreasi kita sendiri. Lalu halaman ketiga itu set ilustrasi. Ada ini tokoh-tokohnya ya, ada orang, misalnya perempuan, laki-laki dengan berbagai macam bentuk kostum. Yang halaman keempat itu ada set ilustrasi atau background. Misalnya ada meja, kursi, papan tulis, tas, jam, itu perlengkapan kelas sepertinya Bapak Ibu. Jadi biasanya setiap template itu ada semua bagian-bagian seperti ini yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya karakter yang kita lihat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa mencari. Jadi teman-teman sekalian bisa bebas mencari ulang atau mengambil karakter dari template lain. Contohnya seperti ini, kita ambil yang 4 panel. Nah, menyesuaikan, misalnya kita butuh setnya set kampus atau set kelas atau set kantor. Nah, ini ada 5 halaman yang disediakan. Jadi sama seperti tadi, ada template yang sudah jadi sampai berikut percakapan dan latarnya. Halaman keduanya kosong untuk kreasi kita nanti. Halaman ketiganya ada karakter tokoh yang bisa kita pakai. Di sini terlihat ada yang berdiri, ada yang duduk. Ini pas ya teman-teman untuk set kelas. Lalu halaman keempat, nah di sini beda dari yang tadi, ada khusus untuk wajah atau ekspresi sepertinya. Ini ekspresi marah, ekspresi tertawa, dan yang terakhir itu set latar belakang atau tempat. Nah, apabila kita ingin menggunakan semua, kita tinggal klik terapkan semua 5 halaman. Nah, makanya ini sudah diterapkan, kita tinggal pilih mau kita pakai halaman yang mana. Kalau seperti ini, kita bisa gunakan template yang sudah ada. Kalau misalnya setnya sudah sesuai, kita bisa tinggal ganti percakapannya saja. Misalnya percakapannya kita ganti sesuai dengan konsep atau rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Atau kita juga bisa ganti fontnya dan lain sebagainya. Namun apabila kita ingin mengkreasikan sendiri, nah contohnya seperti ini, kita bisa ganti percakapannya, kita bisa ganti
dialognya dengan sesuatu yang sesuai dengan konsep kita atau pembelajaran kita. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh saja, teman-teman bisa silakan mengkreasikannya sendiri. Ini kalau teman-teman menggunakan template yang sudah jadi tadi, yang di dalam template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, ini judulnya bisa kita ganti. Terlambat sudah. Contoh, hanya contoh ya teman-teman. Silakan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, ini kalau kita butuh set lain. Nah, ini kalau kita butuh set lain, misalnya kita mau menambahkan di sini latarnya ada jamnya, misalnya kita kopikan, kita pastekan saja ke halaman 1 ini. Lalu kita sisipkan di mana mau kita sisipkan bagian jam dinding ini, misalnya di tengah atau mungkin kurang pas sepertinya. Nah, posisinya kalau dia menutupi dialognya, kita bisa mundurkan atau backward posisi si jam ini tadi. Nah, kalau sudah seperti itu lebih natural kelihatannya ya. Lalu kalau misalnya kurang tepat posisinya, bisa kita pindahkan seperti biasa, drag and drop. Nah, jadi ini udah lumayan natural kelihatannya. Ini latarnya sepertinya contohnya itu ruang kelas. Nah, jadi kalau latarnya hampir-hampir sama, berarti posisi jam dindingnya tetap sama. Jadi ini kreasi kita, bagaimana bagusnya. Kalau sudah selesai bisa kita unduh. Format yang disarankan itu memang PNG agar kualitasnya bagus. Nah, di sini ada jumlah halaman karena kita tadi menerapkan semua halaman, 5 halaman, tapi yang kita butuhkan hanya halaman 1. Tinggal kita unchecklist saja, lalu kita checklist 1 saja di halaman 1. Selesai, lalu klik unduh. Kalau misalnya yang kita pakai hanya halaman 1, tapi kalau kita membuat banyak halaman sampai 10 halaman, tinggal kita checklist semua. Nah, seperti ini sudah terdownload. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil kita mengedit template yang sudah jadi sampai set lokasinya. Nah, lanjut, kalau misalnya kita mau berkreasi dengan kanvas kosongnya, bisa, tinggal kita pilih. Yang pertama yang kita lakukan, yang pasti kita mengatur dulu set lokasinya. Mau bagaimana bentuknya, tinggal copy, kita pastekan di halaman kosong. Kopinya dari template-nya tadi. Kita copy dari template tadi, kita atur dia di setiap panelnya. Kita atur lokasi besar kecil bentuknya, salin, lalu kita tempel di kanvas kosong tadi. Sesuaikan ya teman-teman, besar kecilnya, skala gambarnya itu yang masuk akal gitu. Nggak mungkin kan jam lebih besar daripada meja. Nah, ini memang kalau percobaan pertama memang mungkin kurang memuaskan, tapi kalau semakin sering kita coba itu semakin mudah. Tapi kalau misalnya ada template atau perlengkapan gambarnya yang tidak ada disediakan dalam template, halaman template ini, kita bisa carinya seperti biasa ya teman-teman, di elemen, di bagian elemen. Tinggal kita atur posisinya, kursinya kita atur di belakang meja. Nah, di sini mengatur posisinya, mau maju, mau mundur, backward atau forward. Kita atur, misalnya kita mau kursinya 2. Nanti kita atur nih, sejajarkan kursi 1 dan kursi 2. Kita copy saja karena skalanya sudah pas. Kita pastekan atau kita tempel lagi di sini. Tinggal kita atur posisinya sejajar, lalu berada di belakang meja. Nah, jadi seperti di kelas ya teman-teman. Kalau di kelas itu kan satu meja duduknya berdua. Lanjut, kita pilih karakternya. Kita cari yang pasti, kalau sudah ada kursi meja kita pilih yang bagian yang duduk. Oke, contohnya kita ambil satu, kita kopikan, salin, lalu kita tempel di panel 1. Oke, bisa pakai keyboard ya teman-teman, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini dia di depan meja, nah makanya kita atur posisinya ke belakang meja namun di depan kursi.
Nah, 1 kali mundur berarti dia ke belakang meja. Wah, pas, posisinya pas sekali. Lanjut, teman satunya kita pilih yang ini saja. Lalu kita copy pakai keyboard, kita pastekan pakai Ctrl V. Nah, di sini seperti tadi kita atur posisinya di belakang meja. Oke. Nah, pas, posisinya pas. Jadi untuk skala besar kecil bentuk gambarnya itu diserahkan kembali ke teman-teman sekalian untuk mengaturnya, bagaimana dia sesuai nih satu panel itu besar skala gambarnya itu masuk akal. Nah, ini di elemen tadi, apabila ada hal yang tidak ada di template, kita bisa cari di elemen. Nah, misalnya kita cari di sini balon percakapan. Jadi kita ketik saja kata kuncinya balon. Nanti kita pilih. Nah, seperti ini contohnya. Nih banyak nih, bukan balon berwarna tapi balon percakapan. Kita pilih yang kira-kira sesuai, lalu nanti ada rekomendasi ajaibnya. Rekomendasi ajaib ini maksudnya yang mirip-mirip dengan karakter atau elemen yang kita klik. Oke, kita jadikan ini contoh, tinggal kita buat dialognya. Nah, jadi kalau balon percakapan ini ada bentuknya masing-masing, ada macam-macam. Kalau sudah kita pilih balonnya, kita klik teks, kita masukkan teks seperti biasa, seperti sebelumnya kita mendesain. Kita pilih teks, kita ambil yang teks bagian judul, bagian isi. Kita ambil teks yang bagian isi, kita ketikkan. Misalnya contohnya seperti ini. Tinggal kita atur nih jaraknya atau besar kecil fontnya, kita sesuaikan dengan balon percakapan yang kita pilih tadi. Fontnya kita pilih mau jenis font yang seperti apa atau style font yang seperti apa. Kita contoh seperti ini biar agak bagus ya. Kalau yang tadi itu terlalu formal bentuknya. Nah, ini lumayan bagus sih. Oke. Kalau kurang puas atau kurang sesuai ukurannya, tinggal kita atur fontnya. Sudah, ini satu balon percakapannya sudah. Coba kita lanjutkan lagi. Ini baru satu panel ya teman-teman. Lanjut, kita pilih balon untuk teman percakapannya. Kita contohkan yang ini deh. Oke. Ini ada garis hitam sedikit ya. Oke, tinggal kita atur posisinya, kita miringkan atau kita luruskan. Sepertinya ini mirip, kita ganti saja yang tadi. Nah, ada garis hitamnya. Jadi biar kayak satu tema gitu, satu style gitu balon percakapannya. Tinggal kita atur lagi teksnya, kita sesuaikan. Dialog keduanya kita isi teksnya. Jadi ini kreasi Bapak Ibu ya, semakin kreasi imajinasi kita dilatih itu kita semakin mudah untuk membuatnya. Tinggal kita tuangkan ke Canva. Jadi Canva ini sudah sangat banyak bermanfaat karena cukup di Canva tapi kita bisa membuat bermacam-macam jenis media pembelajaran, entah itu digunakan untuk pembelajaran ataupun kita gunakan sebagai media penilaian juga bisa, karena kita juga bisa mengajak murid-murid kita atau anak didik kita atau peserta didik itu untuk ikut berpartisipasi mendesain, kolaborasi dengan kita dan dijadikan sebagai tugas. Ini contoh, bisa juga misalnya sebagai guru TIK di sini mengajar desain tapi melalui Canva. Nah, seperti ini sudah lumayan nih, sudah ada interaksi antar dua tokoh dalam satu panel komik. Nah, silakan Bapak Ibu lanjutkan
sesuai dengan kebutuhan media pembelajaran kita, apa yang harus ada di dalam panel komik ini. Nah, seperti ini kita atur ya Bapak Ibu, teksnya kita sesuaikan dengan balon, besar kecilnya, skalanya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, sepertinya udah lumayan cukup. Kita lihat, nah di sini sudah jadi ya yang bagian kita. Kita ganti judulnya deh, kita coba ganti judulnya. Oke, judulnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, anggap saja seperti ini. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita unduh. Ini sampel ya teman-teman, silakan kreasikan. Kita unduh seperti tadi, PNG. Lalu kita pilih halaman mana yang kita ingin unduh. Satu saja, halaman 2. Kita klik selesai karena kita kerja di halaman 2, lalu klik unduh. Nah, ini sudah selesai diunduh. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi inilah contoh komik yang bisa kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran kita di kelas. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian kreasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.